Ya, apa kabar? Baik, baik. Lagi sibuk apa, Mas? Yang pasti sih nggak berhubungan sama perfilman. Lagi nyoba usaha aja dulu. Nggak sama sekali nggak ngedirect apapun gitu? Belum, belum. Ya, apalagi sekarang Karena ada COVID, jadi ribet juga. bener-bener ini ya, apa, stuck gitu ya? Gara-gara COVID ya? Sampai titik tertentu ya stuck. Sebenarnya sih kalau mau syuting-syuting kayak ya tipe-tipenya blog-blog kayak itu sih masih bisa-bisa aja. Hmm. Yang penting kan kita harus hati-hati sama proses syutingnya aja. Oke, Mas. Kita langsung aja nih. Kita ngomongin tentang tokusatsu sama bedanya sama sinetron. Sip. Mas Anda kan terakhir masih Oke. terlibat di Revenge of Darkness ya? Itu filmnya Revenge of Darkness ya. Satria Garuda Ceritanya terus. VFX. Sekarang kabar terakhir nggak ada lagi nih si Kai nggak lanjut. Hmm. Mas Nanda sempet kangen nggak sih pengen bikin tokusatsu lagi? Kalau dibilang kangen pasti kangen ya. Karena itu syuting tokusatsu itu pengalaman banget deh. Maksudnya dari kecil suka tokusatsu, tiba-tiba udah besar ada kesempatan bikin tokusatsu itu udah kayak ya dream come true banget deh. So kalau bilang kangen ya ada momen-momennya kangen. Cuma ya sikon sekarang kayaknya agak susah juga kalau mau ini soalnya kan interaksi orang banyak kan, dan dengan peraturan beredar sekarang untuk COVID untuk jaga kesehatan juga susah kalau nemuin salah itu. Oke, kita lupakan COVID dulu, kita flashback ke masa lalu saat Mas Hmm. Nanda masih terlibat di tokusatsu. Yang beda Hmm. dari tokusatsu sama sinetron atau drama biasa itu apa sih? Oh Menurut Mas? sebenarnya sih kalau kita ngomong gamblangnya aja sih ya, kalau sinetron kayak gitu ya itu udah drama total aja. Mau ada actionnya pun juga action paling gak ya 5% paling, walaupun ada action gitu loh. Kalau sama tokusatsu lebih banyak action ya jujur aja, plus special effect yang sinar tembakan segala macam gitu kalau kita mau menggamblangnya ya perbedaannya. Cuma kan semua itu kan ada apa ya, suatu cerita kan pasti ada bentuknya kan, tinggal di ini aja sih porsi porsi actionnya berapa banyak, porsi dramanya berapa banyak gitu loh. Kalau misalkan kita ngomong sinetron, udah itu porsinya drama mayoritas gitu loh. Nah, 95%, 95% tuh pasti udah drama, nggak mungkin enggak. Karena actionnya apa sih? Bukannya merendahkan yang ini sinetronnya, cuman aksinya apa sih gitu loh. Kalau misalkan ada stunt-stunt pun itu juga tidak akan terlalu banyak, kecuali di episode-episode berikutnya gitu loh. Nah, kalau tokusatsu itu kan bisa dibilang tiap episode harus ada actionnya kan, mau itu untuk keren-kerenan, mau itu untuk ngebangun cerita, intinya sih pasti pada umumnya ada dua babak itu action gitu loh. Jadi ya kalau perbedaannya kurang lebih sih di konten aja, berapa persentase kontennya aja sih. Kalau misalkan emang lebih banyak ke drama ya mungkin cenderung ke sinetron. Cuman yang salah satu perbedaan juga adalah kalau sinetron itu kan biasanya ya standar cinta-cintaan ya. Ya saya nggak bilang di tokusatsu nggak ada ya, karena di tokusatsu awal-awal juga Ada. kayak awal-awal Heisei gitu juga itu juga banyak itu ada gitu, sampai yang show aja juga ada gitu loh. Cuma main fokusnya bukan di situ gitu loh. Sedangkan kalau sinetron main fokusnya justru di cinta-cintaannya segala macem gitu. Berarti kalau bikin tokusatsu tuh udah dari awal udah diplot sekian persen fighting, drama sekian persen gitu ya, Mas? Termasuk durasi fightingnya Ya berapa itu udah dipikirin. itu kalau kita ngomong teknis ya, kalau kita ngomong teknis. Tapi kalau kita mau ngomong lebih besarnya lagi itu sebenarnya kembali ke konsepnya. Dari konsep cerita ini kita mau lebih fokus ke dramanya kah, atau mau fokus ke actionnya atau jualannya gitu loh. Karena kalau kita ngeliat kayak apa, Kamen Rider lah ya yang sekarang ya kan gimmicknya banyak banget tuh. Sekarang kalau kita ngomong segi ceritanya, saya nggak bisa ngomong 100% semuanya menarik ya, cuma ada beberapa poin yang menarik gitu loh. Karena kadang ketutupan sama jadi ya gimmick-gimmicknya segala macem gitu. Jadi kalau misalkan persentasenya itu kembali juga ke konsepnya. Jadi cerita ini, oh kita mungkin Rider ini kita ambil serius, ambil contoh Kuga. Itu mau kurang drama apanya sih? Oke yang Heisei Award mau kurang drama apa gitu. Cuma makin ke belakang kan persentase dramanya berkurang-berkurang terus tuh.
akhirnya lebih fokus sama untuk jualan sama actionnya kan, gimmick-gimmicknya gitu loh. Bisa kelihatan sih dari perjalanan Heisei dari Kuga sampai terakhirnya gitu. Berarti nggak ada khusus, kita harus episode ini fightingnya 5 menit, sisanya 15 menit drama gitu, nggak seperti itu ya proses produksinya ya? Ya kalau pengalaman dari kita waktu syuting Bima kemarin sih tergantung kita dapat naskahnya seperti apa ya. Jadi memang peran penulis juga gimana dia apa mapping adegan-adegannya gitu loh. Kadang kita dapat naskah yang benar-benar full action, itu bisa dibilang hampir 70-75 tuh action gitu. Terus sisanya drama, ada juga yang kebalikannya. Nah, jadi tuh kita dapat ya berdasarkan apa yang tertulis di naskah. Itu pengalaman waktu kita di ngerjain Bima ya. Saya nggak bisa ngomong yang kayak tokusatsu di luar, mungkin mereka memang sudah sebegitu terencananya, plus mereka satu negara jadi komunikasi gampang. Jadi ketika mau ada perubahan segala macamnya mereka mungkin lebih gampang diskusinya sih. Kalau kita kan dari sini ke Jepang ngelautin berapa orang, ya biasanya ngelautin satu orang baru turun ke kita gitu. Berarti si penulis itu nggak ada di Indonesia ya Mas ya? Kalau Bima kebetulan penulis kita tidak ada yang di Indonesia, semua basic main idenya tuh dari Jepang semua. Yang season 1 season 2 main idenya dari Jepang semua. Ya bisa dibilang we work around it, apa ya 100% di kitanya enggak sih. Adaptasinya gimana tuh Mas dengan cara kerja penulis naskah yang nggak ada di Indonesia, sutradaranya ada orang Jepang juga, itu gimana Mas? Jujur kita itu yang lebih kerasa sih sebenarnya waktu di season 2 ya. Kalau season 1 sebenarnya kita udah dapat naskahnya 90% lah waktu kita mulai syuting gitu loh. Cuma kalau yang season 2 ini yang lebih kerasa banget karena waktu itu jadi jembatan kita itu adalah produser Jepang yang ada di sini, Sachiko Maehata. Jadi setiap kali mau ada perubahan mau apa, kita laporan sama executive producer, terus sama produser juga ya, Sachiko itu produser di sini ya. Jadi udah via dia untuk hubungan sama Jepangnya gimana nih perubahannya, mau begini atau ini nggak boleh dirubah segala macem gitu. Cuma ya kadang-kadang kita dapat naskah ya kurang menarik, mau nggak mau di lapangan juga harus ya kreatif dikit lah gitu loh. Tapi itu Jadi boleh ya ya? gitulah. Kita rombak dikit di lapangan masih Sebenarnya apa ya? sih ya sebenarnya kalau kita di lapangan itu tergantung situasi juga ya. Kadang kan misalkan di naskah tertulis jagoan kita loncat dari gedung tingkat 10 gitu misalkan gitu. Sedangkan di lokasi kita nggak mungkin ada gedung tingkat 10 gitu. Oke. Otomatis kan mesti ada sedikit perubahan gitu. Karena berpengaruh ya teknisnya juga mesti diperhatikan kan, teknisnya terus ya keadaan sekitar kayak gimana gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang nggak ada apa ya, kita punya hak untuk berubah sebagai sutradara, punya cuma alangkah lebih baiknya sebisa mungkin juga sempat didiskusikan sama para petingginya dulu gitu, sama penulis juga kita bilang gitu loh, sorry ya nih aku ganti ya soalnya nggak mungkin nih bikin adegan kayak gini misalkan gitu. Berarti itu kayak di meeting praproduksi gitu ya, sebelum eksekusi ya Mas ya? Perubahan-perubahan. Tergantung. Sebelum Kadang produksi. di meeting preparation juga belum tentu kita ngerubah naskah sebegitunya ya. Kadang kita jalanin oke nih naskah udah oke gitu. Cuma kembali tiba-tiba di lapangan, oh kita ketemu masalah ini nih, entah itu dari lokasinya, entah dari apanya gitu loh. Jadi kadang agak-agak gimana ya? Ya pinter-pinter kita ngakalin di lapangan sih. Dengan adanya produser dari Jepang di season 2 di 5X malah lebih ribet. Begitu Mas? Kalau saya pribadi nggak lebih ribet ya. Karena justru saya senang kalau ada produser yang dari luar ataupun ini, justru dia yang ngebantu saya gitu loh. Produser kan ngebantu sutradara juga gitu loh. Jadi kalau misalkan ini lokasi kayaknya nggak mungkin nih, atau nih pemain gua nggak bisa nih, ini mesti gua atur gini biar ini tetap bisa jalan gitu. Misalkan udah bentrok dengan jadwal segala macam gitu, yang ngebantuin gue siapa? Pas produser gitu loh. Kalau misalkan gue langsung ngelangkain produser, ya kalau kita ngomong etikanya sih rada nggak sopan aja sih ya. Cuman sebenarnya kalau dibilang bisa kah?
ya bisa-bisa aja gitu. Cuman etikanya itu ya semua kan ada runtutannya, eksekutif, produser lapangan, ya sutradara sih itulah. Terus kalau misalnya adaptasi gimana Mas? Kan pasti beda tuh produksi sinetron sama tokusatsu. Hmm. Ada dramanya, ada Hmm. fightingnya, ada sutradara aksinya, terus ada special effectnya Hmm. juga. Itu ribet nggak? Kuncinya sebenarnya cuma satu, komunikasi. Itu aja kok. Komunikasi, kita maunya apa dari awal. Kan saya sebagai sutradara itu sudah dapat naskah nih. Yang lain kan juga udah pasti dapat naskah. Kita meeting bareng, saya utarain apa yang saya mau. Saya maunya begini 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 gini. Misalkan udah jelas gitu, udah dipaparin semua kayak gitu. Saya butuh input dari mereka. Ini bisa apa enggak? Oh bisa. Ini bisa apa enggak? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya gini 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 gini. Otomatis kita nyari jalan tengahnya. Kalau saya lebih suka ribet di awal ya. Kita pusing di awal. Jadi ketika kita mulai syuting, itu udah nggak perlu mikirin lagi gitu. Karena kita udah tahu mau kemana gitu. Sudah sesuai apa yang saya mau, apa yang tim saya capable, yang tim saya bisa kerjakan. Udah kita gerak. Jadi insya Allah kalau udah gitu lancar. Karena Dari kalau meeting misalkan eksekusi berapa lama Mas? Jarak dari meeting eksekusi? kita biasanya sih ada hampir 2 minggu ya untuk preparation ya, karena kan selang-seling kan dari tim 1 sama tim 2. Jadi kita mulainya itu biasanya sih ya sehari 2 hari, tim tim saat lagi mulai syuting dapat naskah, saya bedah sendiri dulu, terus ya kurang lebih hampir seminggu dari situ. Ketika mereka lagi break kita meeting, saya jabarin dulu saya mau di mana, masukan dari tim-tim lain seperti apa, terutama art, kostum, gitu-gitu, terus lokasi. Ketika itu udah beres, mereka lanjut syuting, mereka sambil persiapan apapun yang dibutuhkan untuk episode berikutnya gitu loh. Ya habis itu begitu masuk giliran saya, mereka udah saling tahu ya udah ikut aja gitu. Itu termasuk mepet ya Mas ya? Atau termasuk istimewa itu kalau dibanding sinetron? Kalau dibilang mepet, kembali tergantung sikon ya. Karena alhamdulillah di blog saya waktu itu sih, walaupun orang lihat itu mepet, kita tidak merasa itu mepet karena kita sudah ngatur. Oke, hari pertama syuting drama dulu. Jadi kita ngasih waktu untuk tim action melihat lokasi, membayangin mereka mau ngapain nih. Oh mau gini 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 gini. Oke, jadi hari kedua kalau emang bisa mundurin atau gimana ya kita tinggal masalah diskusinya aja sih. Ini ada Mas Sesa, dia udah kasih pertanyaan. Di lapangan perbedaan bahasa itu jadi kendala nggak Mas? Kadang jadi kendala. Saya nggak bilang selalu ya, karena ya kalau kita ngomong kendala, karena satu saya emang nggak ngerti bahasa Jepang jujur aja. Cuma kalau sepatah dua patah kata, kadang saya masih bisa nangkep. Jadi saya masih bisa ya ngeraba-raba lah kira-kira ini orang maunya kemana gitu. Nah itu kembali gunanya ada penterjemah. Cuma biasanya penterjemahnya juga kan mereka menerjemahkan ya bisa dibilang apple to apple gitu lah ya. Sedangkan istilah perfilman yang nggak necessary apple to apple gitu. Karena istilah-istilahnya ini apa, diterjemahinnya ya apple to apple. Jadi kadang kita orang film juga, maksudnya apa nih? Cuma minor sih ya. Cuma kalau yang bisa sampai miskom tuh apa Mas? Contoh yang sampai miskomunikasi. Waktu itu sempat miskomunikasi tipe shot. Ya kan itu kembali karena penerjemahnya nggak ngerti mau ngejelasin gimana. Terus di tim Jepang biasanya mereka menggunakan tipe shotnya itu berdasarkan anatomi manusia gitu. Bust, waist, gitu-gitulah ya. Sedangkan kalau kita di Jakarta biasanya pakai big close up, wide shot segala macam. Ya istilah gitu loh. Nah terus si penerjemahnya kadang bingung menerjemahinnya bus shot apa? Nah kita bingung bus shot, bus maksudnya bus gitu. Oh bukan yang RPG close up, bukan close up apa? Terus kita tanya-tanya diskusi bus shot dada katanya. Oh itu kan kalau di kita kan close up terus big close up, extreme close up gitu loh. Ya itu contoh-contoh ringannya sih ya. Cuman ya sesekali ya suka ada situasi yang agak miss ya. Kadang sama tim action, kadang sama tim kamera juga gitu. Kita maunya gimana gitu. Kalau kita secara verbal doang, kemungkinan besar salah nangkapnya lebih gede.
Kalau kita sedikit Oke. peragaan pakai bahasa tubuh lah ya, mungkin bisa masih nangkap gitu loh. Ada waktu itu pengalaman sama apa DOP-nya Tomita, Shinji Tomita yang ini Garo deh. Ya, Terus apa? eh, saya bilang waktu itu shootnya dari ini kayak gini gitu. Ya cuma berdasarkan kriteria tulisan aja kan. Dia bingung tuh gimana manggil ngobrol-ngobrol gimana. Akhirnya ya udah pakai bahasa badan kayak gini turun sini terus ngikutin gini ya gitu gitu gitulah. Tapi justru faktor apa perbedaan bahasa itu ya bagi saya ya justru jadi serunya di situ nyari tahu lu maunya apa sih gue maunya begini gini oh ya, gini ya, gini ya. kayak gitu gitu. Memahami kebiasaan mereka juga ya, yang cara kerja di Jepang kayak gimana ya. Betul, kalau kita nggak memahami cara mereka komunikasi, saya nggak ngomong harus ngerti bahasanya ya, cara mereka komunikasi, bagaimana mereka komunikasinya, ya agak susah gitu. Nah, kalau tokusatsu itu Mas kan ada kostum, ada macam-macam ya, ada kostum aksi, ada Hmm. kostum close up. Itu Hmm. bagi-bagi ngambil gambarnya gimana ya? Apakah yang close up dulu di take terus baru gantian yang aksi atau gimana tuh Mas? Oh enggak, jadi gini, biasanya kembali ke shortlistnya maunya kayak gimana dulu. Kalau misalkan Ya, kita ya, udah ya. tahu rentetan shortlistnya, baru tuh biasanya action directornya dia yang nge-decide, gue mau ngambil close up dulu nih, Hmm. atau gue mau ngambil lebarnya dulu. Jadi nggak ada kuncian pasti apa harus yang action dulu nih karena gambar lebar segala macam gitu, enggak. Jadi tergantungnya shotnya mau yang mana dulu gitu loh. Cuma itu pun juga apa ya, dia berusaha coba ngatur waktu gimana caranya ketika sudah pakai action sebisa mungkin tidak berubah lagi ke kostum yang lainnya gitu loh. Jadi misalkan dia udah Oh, ngambil close up-nya gitu, kita shot pertama iya, close up-nya dulu, dia ngambil close up-nya iya, dulu, iya. habis itu baru gambar lebar misalkan nih actionnya yang kelihatan gitu. Nah sisanya begitu ada close up lagi tuh cuma pick up-nya aja. Pick up tuh istilahnya kalau misalkan lagi mukul dari jauh terus gambarnya berubah ke dekat gitu, ya jadi tinggal ngambil itu-itunya aja gitu. Cuma ketika yang dialog-dialog itunya dia udah ngambilin di sebelumnya gitu loh. Cuma kadang ribet juga sih karena dari action terutama ke close up ya. Apa up Hmm. mereka bilangnya up tipenya itu pemasangannya agak ribet. Oke nih Mas, misalnya untuk adegan fighting 5 menit deh, itu eksekusinya berapa lama tuh Mas? Kalau gue pribadi gue nggak bisa terlalu estimasi berapa karena kan itu berhubungan sama tim actionnya. Hmm. Karena kadang ya tim actionnya kadang masih butuh latihan lagi, itu mungkin pasti lebih lama. Terus kalau misalkan tim action emang udah paham, udah itu cepet banget gitu loh. Udah tahu mau ngapain itu latihan udah cukup, mereka pasti cepet. Cuman kadang juga mereka kan ya namanya juga dunia kreatif ya, pasti kan pengen nyoba-nyoba gitu, nyoba Iya, iya, bisa iya. nggak gue giniin kayak gitu. Iya. Dan kalau dari saya sih sebenarnya nggak masalah selama masih dalam skop waktunya dia aja gitu loh. Hmm. Itu makanya yang saya bilang tadi, kalau saya ngatur saya pengennya kalau bisa action action aja satu hari gitu loh, jangan diganggu drama segala macem. Tujuannya biar nggak bentrok gitu loh, nggak tunggu-tungguan gitu loh. Oke Mas, tadi kita udah ngomongin kostum. Terus, ya kostum beda kostum close up Hmm. sama action dan gimana cara penanganannya. Terus berarti ada Hmm. sutradara aksi juga ya Mas ya? Itu gimana tuh Mas? Batasan-batasannya apakah gimana? Sejauh mana saling beririsan kerjaan antara sutradara sama sutradara aksi? Sebenarnya batasan kerjanya sih sisi jauh, saya ngambil drama dia ngambil action sih, sebenarnya batasannya itu aja sih. Oh, oke. Oke. Nah, cuman gini loh, eh, kalau ketika syuting biasanya saya sama Asai-san ya, Hiroki Asai, Hmm. dia action directornya kita selalu ada diskusi dulu nih. Dia biasanya nanyain, Nando-san, berapa lama action? Biasanya gitu dia nanya. Oh, action, yang ini kecil aja sedikit, sedikit, berapa? 2 menit, 3 menit, ya segituan lah gitu loh. Oke. Nah itu pun dia juga pasti ngatur shotnya juga nggak akan terlalu banyak gitu biasanya kalau misalkan cuma kecil gitu. Ya. Kalau saya sama saya juga sebelum syuting pasti selalu duduk bareng dulu. Saya maunya gini-gini nih karena dramanya begini, jadi masuknya di sini. Nah ketika action nanti sampai titik ini ngomong lagi nih drama lagi sedikit.
Jadi ada sisi fun gitu loh. Terus ya udah, sama dia diatur yang saya mauin seperti apa. Nah, di antaranya itu udah urusannya dia. Dia mau jumpalitan sambil ngomong misalkan gitu. Saya yang bilang, gue kagak mau jumpalitan sambil ngomong ya. Ribet nih buat Oke. dubbingnya ntar gitu loh. Jadi dia bikin berapa bagan gitu. Misalkan satu bagan berantem Pak Gua, terus saling tahan pedang gitu. Nah, gue masuk drama sini nih. Nah, ntar dia nge-set up kayak gitu. Jadi drama dulu bla bla bla. Oke, habis itu lanjut lagi. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya kayak saya bilang tadi, yang penting nomor satunya komunikasi sih. Tadi Mas Nanda sempat nyinggung masalah dubbing. Berarti semua dialog itu pada akhir di dubbing ya? Nggak live ya percakapannya? Kalau untuk action, ya kita dubbing. Karena jujur aja nggak mungkin kita orang lagi melintir terus kita ngambil live gitu. Oke, lo di sini ya. Wah, Iya. nggak mungkin juga. Iya, 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 iya. Kalau udah itu pasti dubbing gitu. Karena di lapangan jujur aja walaupun kita ada pemain kita, otomatis kan fisik mereka dikuras ya di situ ya ketika action ya sebelum berubah apalagi gitu. Iya. Jadi daripada maksain, jangan, itu udah ADR aja, additional recording lagi. Kalau satu episode tuh jatah syutingnya berapa hari sih Mas? Satu episode, Atau biasa bikin satu per 2 episode ya? kita per 2 episode, bloknya per 2 episode kita. Kalau nggak salah sih satu episode itu kita di 4 hari, 8 hari syuting Satu untuk episode, semua. 2 episode. Dua episode. Karena Oke. gini, pembagiannya itu kalau drama kan cenderung kita nggak banyak kan ya, makanya pendek-pendek. Oke. Jadi kalau drama itu kita bisa cepat. Makanya kita kembali ke saya bilang tadi, pengaturan jadwalnya aja dengan lokasinya gitu loh. Kalau memang episodenya drama yang sedikit, ya kita sih ya udah hajar drama aja dulu biar tim action latihan di mana gitu. Drama-drama misalkan di rumah gitu, nggak banyak action kan. Ngomong-ngomong doang udah drama-drama habis. Begitu itu udah sesuai jadwal udah habis, udah lempar ke tim action. Kita tinggal nyambungin sehalus mungkin aja. Mas Anda, kalau kita ngomongin budget, katanya kan Tokusatsu tuh budgetnya gede banget. Apa emang Hmm. sebesar itu budgetnya atau gimana Mas menurut Mas Nanda? Ya, kalau dibilang sebesar itu ya memang sebesar itu ya. Soalnya kan kita juga ada efek teknis ya, special effect itu bukan yang di komputer ya, yang di Ya, lapangan kayak oke. ledakan, ya, mortar apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu kan itu nggak murah. Karena kita misalkan contoh mau bikin ledakan gitu ya, itu kan harus ada persetujuan dari tim Gegana, Oh ya gitu. kan? Otomatis ada biaya lagi segala macam gitu. Terus areanya apakah memungkinkan apa enggak gitu loh. Iya, Karena tidak semua area boleh ledakan loh, boleh. jangan salah. Iya. Itu alasannya kenapa Oke. kita syuting di Depok terus. Karena memang di studio alam itu memang kita ya masih memungkinkan lah, dan orang-orang tidak akan kaget gitu. Misalnya kita bikin di tengah-tengah stadion gitu, yang ada juga orang stadionnya teriak, ya lo apa stadion gue dihancurin nih, Iya. kalau enggak gitu. Kita lanjut deh, kita ke masa kini nih. Kita ngomongin Kai nih. Kan udah diumumin resmi nih kalau Tokusatsunya cancel, larinya ke animasi. Hmm. Mas Nanda ada perasaan kecewa nggak sebagai fans Tokusatsu? Kalau dalam konteks sebagai penggemar ya agak kecewa ya, karena kalau Tokusatsu sampai sekarang di saya tuh masih nempelnya ya kayak yang kita kerjain kemarin gitu loh, orang pakai kostum real gitu loh. Tapi kalau kita ngomong dari segi keamanan kesehatan ya, ini cara paling teraman jujur aja. Secara Oke. ide kreativitas masih bisa tetap berjalan, tapi eh, tidak melibatkan terlalu banyak orang yang bisa mengefek ya kembali COVID-nya ini gitu loh. Oke. Sekali lagi sih sebagai penggemar Tokusatsu, kecewa enggak, sedih ya. Jangan salah, kecewa enggak, sedih ya. Oke. Karena kostumnya Ya. keren banget jujur aja. Mas Nanda ini kan fans Tokusatsu juga nih. Sukanya Hmm. apa Mas? Series apa Mas? Ultraman, Kamen Eh, Rider, Sentai? Kalau kita ngomong yang paling suka dari semua sih sebenarnya lebih di Kamen Rider ya. Ultraman ada beberapa yang suka. Saya suka banget Nexus jujur aja, yang orang-orang nggak terlalu suka. Saya suka Yang Nexus. manusianya ganti-ganti ya? Yang dinamisnya ganti-ganti itu. Iya. Ini ada 3, merah, biru, terus yang terakhir si kok lupa. Ya pokoknya yang bisa berubah jadi Noah-nya gitu. Iya. Untuk Ultraman yang itu. Kalau Sentai
Sentai gimana ya, kayak love and hate gitu deh. Karena dari semuanya sebelumnya ya pas masih Heisei awal gitu atau Showa gitu, Sentai kan cenderung ke kerasa ke anak-anak banget ya. Mm-mm. Saya nggak terlalu gimana gitu. Cuma ada beberapa yang keren kayak Gao Ranger itu masih keren gitu. Eh, Cuma ke belakang-belakangnya ini ya mungkin karena saya juga udah punya anak jadi nonton bareng oke menarik juga nih kayak apa Kaizoku apa tuh Gokaiger Gokaiger. ya Gokaiger nonton kayak gitu. Tapi kalau dari semuanya yang membuat nyantol itu Gaban lucu Keiji Hmm. itu biang keroknya buat gue ya Kenji Oba itu. Oke. Sempat ketemu Kenji Oba kemarin ya Mas ya di Popcon. Alhamdulillah sempat ketemu tuh udah gitu deh oke udah kayak bocah lagi deh ketemu nggak bisa ngomong apa-apa gitu deh terima kasih ya ya gitulah seru lah. Sempat udah lihat kamera kamera yang baru belum Mas? Sempat jujur ini lagi nunggu Zero One abis dulu Mm-mm. soalnya waktu itu sempat nonton sampai episode 11 kalau nggak salah yang Humagirnya aktor kalau nggak salah habis itu nunggu episode berikutnya kelamaan terus lupa nggak nonton sekarang kan udah bentar lagi mau habis nih terus Ya. tiba-tiba muncul form berapa Zero Two gitu Iya. kayak menarik nih jadi tunggu habis dulu ntar dibondong dihajar aja semua. Oke. Pengalaman unik dari selama ngerjain Satria Heroes itu apa sih Mas? Yang mungkin tadi belum sempat diceritain. Yang unik ya ya proses syuting tokusatsu sendiri saya pribadi nggak pernah syuting tokusatsu terus dapat proyek begini bagi saya pengalaman itulah yang menarik gimana berantem sama tim Jepang jangan salah ya saya juga berantem sama tim Jepangnya kok bukan sama tim lokal aja kok tapi yang saya salutin juga sebenarnya kita akhirnya saya sama beberapa yang tim Jepang yang lain ngobrol kenapa kita berantem tujuan kita juga sebenarnya sama kita pengen yang terbaik gitu Hmm. aja loh ya Jepang punya visi terbaik bagi mereka begini kita punya visi terbaik kita seperti ini gitu bentrok ngotot-ngototan saya dulu berantem sama Terry jangan salah saya berantem sama Terry Oh, Pak nggak Tuh itu dia ngomong berapa hari serius. ngomong-ngomong serius tapi itu Terry dia itu director ya, sutradara juga dia kan? sutradara Jepang ya Oke. itu memang pas lagi awal-awal sih ya kita mungkin belum nemu selaknya gimana cara komunikasi sama mereka jadi sempatlah ada bentrok-bentrok dikit. Kenapa Mas? Dia Hmm? apa? Masalah prinsip atau masalah taste atau gimana Mas? Ya prinsip ada taste ada eh, sikon juga ada ya waktu Mhm. itu berantem pas lagi episodenya si cum-cum ya cumi-cumi itu yang di apa kargo-kargo itu season 1 ya Iya, oke. terus season 2 kayaknya sempat berantem lagi sekali gitu jadi ya itu tapi itu ketika kita sempat duduk bareng ngobrol ngumpul tim Jepang tim lokal kenapa sih waktu itu berantem ini agak bener kita tuh sebenarnya pengen yang terbaik gitu loh Hmm. oh gitu sama gue makanya gue ngotot gini biar nggak gini biar tetap Indonesia tetap kerasa gitu jadi bukan yang nggak ngargain Jepang cuma memang Jepang yang dedengkotnya tokusatsu cuma kadang tidak semuanya bisa masuk apple to apple ke penonton Indonesia gitu loh cuma ya apa sih kita ya berantemnya di lapangan aja gitu gue mau gini kagak ada Sebenarnya ada lah ngaruh ke gimana? Kekompakan tim dan durasi lama pengerjaan dong, Mas? ya saya bersyukurnya kalau yang berhubungan dengan saya ya si tim Jepangnya dari kita berantem justru kita malah nemu selaknya Hmm, gitu loh jadi akhirnya saya oke. tahu dia mau apa dan bagaimana dia juga ngerti yang saya mau dan bagaimana saya mau Oke, gitu. berarti setelah itu jadi lebih akrab ya, lebih lebih saling memahami ya. Ya alhamdulillah begitu sih kedepannya lebih saling memahami gitu kadang misalnya gini Oke. misalkan sama actionnya gitu Mhm. lo mau bikin gini 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 ya misalnya gue nanya ke dia gitu iya kok tahu nggak Mhm. apa-apa nanya aja
Atau gue kebalikannya, dramanya ntar gini ya, habis itu masuk actionnya kayak gini-gini ya. Ah, Iya, kok tahu? Ya, nggak apa-apa, nanya aja udah. Jadi udah lebih selintiran sama. obrolan dari Iya. lewat gitu. Ada Terry, ada Oka, itu mana Mas yang lebih apa ya? Menurut Mas Nanda lebih ini kerjanya lebih oke nih. Ini sutradara lebih keren banget nih aksinya apa eksekusinya. Menurut Mas Nanda yang mana? Ada Lebih yang lebih oke. disukai? Kalau dibilang lebih oke ya, eh, agak susah kalau bilang lebih oke. Mereka oke dengan gaya masing-masing. Terry yang lebih old school ya dibanding Oka. Oka yang lebih berani untuk nyoba sesuatu yang baru atau yang beda gitu loh. Ada beberapa hal yang saya lebih prefer dengan caranya Terry, tapi ada beberapa hal yang saya lebih prefer dengan caranya Oka. Kalau Oka itu karena dia pengen nyoba sesuatu yang baru terus, terus Oke. apa? Dia tuh sama apa ya? Pokoknya visinya dia tuh selalu jelas dia maunya kemana gitu loh. Kadang rada keras kepala, jujur, jujur. Iya. Tapi kita ngeliat hasilnya oke gitu. Kayak episodenya si yang Azazel akhirnya jadi baik tuh season 1 itu Oka tuh. Terus kalau sama Terry ada beberapa simplicity cara dia mengaturnya lebih mungkin karena emang dia udah jam terbang lebih lama ya. Senior. Ada beberapa hal yang diatur sama dia tuh kayak lebih smooth, lebih mulus gitu loh. Secara tokusatsunya sana. Gitu. Oke. Ya kalau saya sih tengah-tengah aja ngambil sana ngambil sini jadiin satu aja. Sebelum kerja bareng Oka atau kerja bareng Terry, Mas Nanda pernah Hmm. pernah cari tahu dulu nggak nih si Oka pernah bikin Ultraman apa atau pernah bikin apa gitu? Kalau cari tahu enggak, justru dikasih tahu. Oh, Karena oke. ya, waktu lagi meeting awal-awal itu dikasih tahu, oh ini sutradara pernah ngerjain Ultraman, Ultraman Gaia, salah satu beberapa Hmm. episode. Terry kan pernah megang Gaia beberapa episode. Hmm. Saya dulu nonton Gaia nonton. Terus ketika Oka bilang Ultraman juga, cuma lupa Ultraman yang mana waktu itu ini pegang gitu loh. Nyari tahu cuma filmnya yang kayak gimana gini, nyoba merhatiin aja gayanya gimana. Tapi ternyata pas dia datang ke Jakarta ngobrol-ngobrol dari banyak, saya pernah megang ini, megang Cik Grand Sizer apa siapa Iya, gitu, Grand Caesar ada. Grand Sizer kalau nggak salah. Mhm. Terus ada beberapa lagi gitu. Oh, akhirnya setelah itu nyari-nyari di YouTube, oh begini tuh gayanya dia. Bisa kelihatan sih, tidak tidak terikat apa ya, tidak kepatok gayanya begitu, cuman ya ciri-cirinya ada lah gitu loh. Mereka Nah, masing-masing kalau punya gayanya sendiri-sendiri. ciri-cirinya Mas Nanda ini apa dong di Tokusatsu? Ciri-cirinya gue, kalau gue pribadi sih lebih pengen apa, nyambungin drama sama actionnya lebih mulus, lebih pengen ngarah situ. Kayak ya contoh yang episode 23 ya, yang Torganya akhirnya mau ngebantuin kayak gitu. Itu pokoknya mereka bertiga pertama kali berantem bareng gitu. Oke, Lawan si berubah siapa? bareng juga ya? Lebah sama kepiting jadi satu tuh. Jadi kalau di naskahnya sebelumnya itu kan si Torganya itu dikalahkan sekali gaplok pingsan gitu. Sedangkan di episode Hmm. sebelumnya Hmm. dia bisa ngancurin pesawat si Draconer dengan sekali tembak pakai atlas gitu. Ah, sih udah keren banget. Begitu lihat naskahnya gitu, kok begini. Nah, akhirnya saya nyoba ngatur gimana eh, porsinya ceritanya Dimas itu sama actionnya itu berkesinambungan gitu loh. Gimana dia yang awalnya gegabah, ya rada-rada sombong sih koki gitu ya, rada-rada sombong sama gaya dia berantemnya ternyata ya brutal juga. Wah, gebugin aja lah ya, Hmm. walaupun temennya ternyata si Suginya udah dirasukin tetap aja masih digampar-gamparin gitu. Makanya pengen nekenin situnya si drama sama actionnya biar lebih enak kayak nyatunya gitu. Nah terus pas yang di episode berikutnya akhirnya dia itu kan kalahnya kan gara-gara ketusuk dalam wujud orang gitu loh. Oke. Karena kalau kalau di naskah sebelumnya dia Iya. digampar dalam wujud Torga gitu. Kayaknya kok hero-nya segini lemahnya, enggak lah, coba saya oprak-aprik lagi. Ya untungnya setelah dia oprak-aprik dapat persetujuan, oh oke, ya udah dibikin kayak gini aja. Jadi sedikit lebih masuk akal kan kenapa dia bisa pingsan itu ya gara-gara ditusuk gitu loh. Pas dalam keadaan orang, dan pas berantem berikutnya dia juga
akhirnya si Torgaya sadar dia nggak bisa egois sendirian juga kalau ada yang lain juga gitu, akhirnya mereka kerjasama, makanya berantemnya kan jadi kompak, si Bima Azazel nyerang terus Torga masuk, nggak langsung semua gua aja yang ngambil gitu. Saya sih lebih, ya Mengkombinasikan antara agak drama beratnya dan drama dikit aksi. mungkin, cuma pengen ngeblend lebih enak aja sih. Oke, ini kita udah masuk 15 menit terakhir. Kita buka sesi Oke. pertanyaan buat teman-teman. Siapa ini? Ilham. Di Bima season 1, kamera shootnya Hmm. itu agak mirip sinetron tahun 90-an. Apa ini memang disengaja karena memang pengen jadi contoh tokusatsu Indonesia atau gimana, Mas? Oh, season 1 ya. Empat. Season 1 itu jujur karena kita juga masih meraba ya. Kita masih mencari apa ya, cari sela secara teknisnya apakah ini yang kita mau apa enggak gitu. Jadi sebenarnya apakah itu konsep? Itu sih sebenarnya konsep pada umumnya kalau syuting gitu loh. Cuma kembali saya bilangnya kan pada saat itu saya baru pertama kali ngerjain tokusatsu. Jadi belum tahu persis gimana sikon di lapangannya gitu loh. Oke. Saya itu biasanya dibantu sama DOP-nya juga, waktu itu DOP luarnya Takahashi, Takahashi sorry. Dia ikut ngebantu juga gitu. Kalau kayak gini baik gini aja, kalau mau ada pergerakan segala macem, ada diskusi juga saya sama dia gitu. Tapi kalau dibilang apakah itu shotnya kayak sinetron 90-an, mungkin bagi beberapa orang iya, cuma kalau kalau kita ngeliat secara ini aja sih emang ya proses syuting seperti itu. Saya mau anggap dari angle sini, mau dari angle sini, mau dari angle sini, syuting pada umumnya aja sih. Ya mungkin kalau ada yang ngerasa itu tahun 90-an mungkin ya karena kita gedenya juga di era-era segitu ya mungkin ke bawah-bawah kali ya, saya nggak bisa ngomong pasti kalau itu sih gitu. Cuma itu semua sih bukan bukan secara konsep atau gimana. Kalau dari saya pribadi saya memang masih cari selak gimana bisa Hmm. bekerja sama sama tim Jepang, karena itu memang baru pertama kali saya sama tim Jepang bikin tokusatsu bareng gitu. Ini dari Febria lagi nih nanya, episode terakhir lantai keramik itu kaget sih. Nah, ini markasnya si Fudo itu kok kayak rumah sinetron ya, Mas ya? Kenapa, Mas, itu, Mas? Season 1 ya. Ya, rumahnya bertingkat, lantainya Saya nggak ubin. bisa ngomong banyak. Nah, saya nggak bisa ngomong banyak tentang episode itu karena itu bukan episode saya. Oke, Saya itu Mas season Raisaka ya? 1 itu terakhir. Nah, Saka sama Terry. Saya itu episode terakhir yang pegang season 1 itu yang Azazel jadi baik. Mhm. Hmm. Kalau nggak salah ya. Saya lupa, saya mesti ngecek lagi ntar. Kalau nggak salah itu Tapi sih. tapi tapi emang sempat dengar nggak itu bahwa markasnya Fudo itu ada di rumah itu gitu? Apa memang sengaja apa gimana itu, Mas? Ya, kalau ini sih pure, saya rasa sih ini pure cuma gara-gara lokasinya aja sih. Eh, kita lokasi agak susah waktu itu, tapi kenapa itu jadi keramik? I don't know. I don't know. Nggak ngerti. Kalau dibanding sama kedua kan jelas tuh berantem terakhirnya di luar, kayak Iya, gimana gitu. Kalau yang iya. season 1 nggak bisa ngomong banyak tentang itu. Kenapa jadi sempat sih baca beberapa ininya di Twitter dulu. Ini kenapa keramik ya? Kok jadi kayak begini ya? Ya nggak bisa ngomong kayaknya karena bukan episode saya juga. Oh iya, kita ngomongin sosial media nih, Mas. Hmm. Respon-responnya fans, netizen fans Hmm. di sosmed itu kan lumayan hype ya. Satria Heroes, Bima X, mereka komentar episode-episode Hmm. terbaru. Dari kru sendiri, dari Mas Nanda khususnya, ikut ini nggak, ikut apa namanya, mantau atau jadi bahan masukan untuk produksi selanjutnya nggak waktu itu? Kita mantau, kita mantau. Eh, karena kita juga pengen tahu arahnya mau dibawa kemana gitu. Kita mantau gitu. Jadi nggak cuma sekedar oh ini bagus, oh ini kata ini enggak, kita mantau nih penonton suka yang kayak gimana. Makanya ke belakang-belakangnya kan cenderung sedikit lebih banyak actionnya kan, season 2 pun gitu, makin ke belakang sedikit lebih banyak actionnya. Itu juga karena banyak yang ya anak-anak yang pengen ngeliat action gitu loh. Ini ada pertanyaan lagi dari Nidia, Mas Azazel waktu di film Satria Heroes itu sebenarnya udah mati atau belum?
Ya, sebenarnya sebenarnya saya sendiri nggak tahu. Saya juga Gosipnya bingung. Azazel itu udah dimatiin dari season 1 ya Mas ya? Bener nggak Mas? Kenapa? Gosipnya Azazel nggak? Sudah dimatiin dari season 1 rencananya. Oh enggak. Kalau kita ngeliat secara rentetan ceritanya sih, Hmm. ya kalau kita bilang dia matinya sih mungkin di season 2 ya yang terakhir itu ya setelah dia meledak gara-gara nyedot tenaganya Blackboard. Oh. Cuman ke depannya saya juga nggak nanya-nanya juga sih begitu ini. Oh ini Azazel masih hidup? Masih? Oh oke, ya udah saya jalanin aja. Saya nggak ngambil pusing jadi jawaban detailnya saya jujur nggak tahu. Oke, itu ininya prerogatif yang punya karakter ya Mas ya. Tergantung yang punya karakter. Kalau saya pribadi saya nggak tahu. Saya cuma begitu naskah. Oh dia masih hidup? Iya masih hidup. Oh oke ya udah jalanin lah. Sip. Karena saya pribadi saya lebih suka Azazel dari segi desain sama apa nggak neko-nekonya saya lebih suka Azazel. Teman-teman, ini waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, gue mau nanya lagi sama Mas Nanda. Mas Nanda masih berhubungan baik sama teman-teman yang di Jepang, dengan kru yang di Jepang? Komunikasi masih ada, kita kadang nanya-nanya apa kabar segala macam gitu, lagi sibuk apa, karena kan kita ngikutin sosmed masing-masing ya, ada beberapa yang oh dia lagi ngerjain ini, oh terus ngobrol-ngobrol dikit gitu, komunikasi masih ada. Nggak ada tawaran kerja ke Jepang? Duit kesananya hidup sana susah mahal. Tapi ditawarin, Mas. Ada nggak tawaran dari Terry atau dari Oka misalnya? Oh belum, lagi pula kalau kalau dapat tawaran sana most likely justru akan ngeribetin share produksi karena kan satu gue orang luar, dua gue nggak bisa bahasa Jepang, otomatis mesti penterjemah, terus biaya hidup segala Oke. macem, yang pasti masuk pemikiran biaya, ya gitulah. Siap. Asai kayak masih di sini deh, Asai lagi muter-muter sini kayaknya, Asai lagi ngerjain apa Mas di sini Mas? macem-macem sih. Dia kan sekarang lagi apa? Channel YouTube-nya tuh lagi bikin Ketemu blogging dia gitu. ketemu stuntman pesilat gitu ya. Hmm. Ada dari Febria nanya Tetsuo Kurata gimana? Pokoknya pengalaman di Bima salah satu yang kerennya ya bisa ketemu Kurata Tetsuo itu wah, wah banget deh. Waktu masih kecil Gaban, gedean dikit Black. Tiba-tiba ketemu sama mereka, oh udahlah, senang banget ya. Salah satu momen yang gak bisa ngomong banyak di situ. Ngeliat dia cuma ngeliat ya kayak orang tolol gitu kan. Oh iya. Ya udah. Berarti gimana sama si Kotaro, pengalaman syuting gimana Mas? Apakah dia sombong kah atau dia susah Oh, diatur? waktu episode dia bukan bukan saya yang megang sih, itu yang megang Oka. Oh, oke. Sombong. Selama sama saya sih tidak menunjukkan kesombongan sama sekali ya. Orangnya down to earth, nyantai gitu loh. Jadi saya cuma main ke lokasi ngelihat, oh, Kotaro main. Foto-foto ya Mas ya? Sempet, yalah, gila loh ketemu jagoan masa kecil nggak foto. Kenji Oba, Kurata Tetsuo, waktu itu Hiroshi datang nggak sempet ketemu. Oke, terakhir nih Mas. Pesan-pesan buat Hmm, fans Tokusatsu apa nih Mas? Kalau saran dari saya sih, kalau memang punya ide, coba bikin aja, penuhin aja. Mungkin nggak sekarang jalannya, mungkin nanti, tapi yang penting basicnya udah ada dulu aja. Jadi one day kalau misalkan semua ini COVID udah menghilang, insya Allah ya, kalian bisa menjual ide kalian, kenapa enggak? Justru ini ya bisa dibilang waktu senggangnya cukup banyak bisa buat pikir mau punya ide apa gitu.